Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Tapi gak usah bayar ya Bang ya. Bang gak usah bayar. Nanti diperangi. Ya biarin Bang. Oke ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Oke, makasih Bang. Makasih Baik, banyak Bang. sama-sama Bang, sama-sama. Hari Wibowo Pipit ya. Ya, sudah 3 orang teman-teman, bagaimana? Nampaknya kalau sudah 3 orang berarti tema ini sudah selesai. Ya, artinya ya sudah kesimpulan. Jadi teman-teman tadi yang menonton dari awal sudah kalian simpulkan sendiri bahwasanya ada 3 orang muslim yang sudah mengakuinya. Baik, kita kasih naik lagi. Ada muslim yang lain, ada Muhammad. Ya, silakan Muhammad. Halo Muhammad. Halo? Ya Bang. Macet. Ya, silakan Pak Muhammad, nyalakan kamera Anda. Lalu ya, Waduh, selamat malam. Yang ini. Iya. Iya, gimana Pak Muhammad? Betul tadi ya, yang tadi. Atau mau bahas yang ini atau bahas yang lanjut atau yang lain? Ya itu aja yang diunggah. Gimana? Setuju dengan 3 saudara muslim Anda tadi yang mengakui bahwa boleh tetap tidak beriman, boleh menyangkal Allah dan Rasulnya, asalkan bayar uang. Iya betul, karena apa? Karena yang dipakai Alkitab ya, suatu contoh ya. Kalimat Allah ya, yang ditulis Allah di sini ya, itu kan dari Allah yang di bahasa Indonesia. Apabila orang-orang di luar Islam ya kan memakai kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an, maka harus membayar. Silakan dipakai tapi harus membayar. Di mana kami memakai kalimat yang ada dalam Al-Qur'an? Coba sebentar. Satu contoh. Allah satu contoh. Hah? Itu kan dari Allah. Allah Enggak satu contoh ada kan dari Allah. gimana? Sebentar, saya tanya. ALLAH itu huruf Latin atau huruf hijaiyah? Saya tanya sekarang ya. Sebentar dulu Pak Muhammad, gini. Ya. Huruf ALLAH itu huruf Latin atau huruf Arab? Alif lam lam ha. Bukan alif lam lam ha. Saya nggak iya. bilang alif lam lam ha. Iya, saya Kalau terfokus alif, ke sana, Mas. dengar. Ini huruf alif, ya kan? Ya. Kemudian huruf lam, betul? Iya. Kemudian huruf lam. Iya. Kemudian huruf mim. Iya. Alif lam lam, kemudian huruf ha, betul? Betul. Nah, itulah yang dibaca Allah, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, di Bible mana ada tulisan alif lam lam ha? Ya kan orang-orang Kristen biasanya menyebut Allah. Allah kan dari Allah bukan tafsir Allah, Al-Qur'an. Pak. Gimana sih? Ya, dicari aja begini loh, dicari aja manuskrip asli Justru kalian itu yang telah menerjemahkan Allah ke dalam huruf Latin. Nggak boleh. Ketika saya main ke masjid-masjid, Pak, saya sudah cek ribuan masjid yang sudah pernah saya lihat, tidak pernah ada satupun di kubahnya tulisannya A, L, AH. Nggak ada satupun, nggak ada. Yang ada di situ tulisannya alif, lam, ha. Allah bukan Ya. Allah, ini gimana Anda ini? Nah kan Allah terjemahan dari Allah yang di bahasa Indonesia kan. Oke, Tapi siapa juga yang suruh? dipakai. Siapa yang suruh terjemahkan Allah ke dalam huruf Latin? Ya itu kan penafsir penerjemah. kan? Penerjemah. Kan yang jelas kalimatnya itu Allah, tapi ditulis Baik. Allah. Kalau kita bicara terjemah, Pak Muhammad, Ya. begini. Tidak ada di dalam Bible bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani maupun bahasa Arab kata Allah Ya. itu nggak pernah ada. Itu Nah, terjemahan. oleh karena itu dihilangkan saja daripada kena jizah begitu. Najis. Emang kami pakai kata Allah? Nggak ada. Tapi ngomong-ngomong begini. Kan Ya. agama Islam ini kan mengklaim bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu menyembah atau berbakti beribadah kepada Allah, betul? Betul. Seperti Musa, Isa, ya kan Yahya, Zakaria, semuanya beribadah kepada Allah, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, emangnya Isa, Musa itu berbahasa apa mereka? Dia berbahasa roh ya. Berbahasa apa? Yang disebut berbahasa roh. Berbahasa roh, aduh gimana? Iya. Kalau Isa berkata Semua kepada nabi. murid-muridnya, Musa berkata kepada Bani Israel, mereka menggunakan bahasa apa? Bahasa roh. Bahasa roh. Iya.
Alhamdulillah Pak. Nanti kalau saya lanjut nanti kepala saya makin pusing ini, berat nanti kepala saya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Siap. Terima kasih Terima kasih. teman-teman ya. Ya, sama-sama, ya. Teman-teman, jangan pupuskan harapan saya. Ya, saya masih percaya masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam, teman-teman. Ya, walaupun hanya 1-2 orang, tapi saya masih berharap. Ya, dan Adi Hidayat sebenarnya yang saya tunggu-tunggu untuk berdiskusi dengan saya. Karena begini teman-teman, ketika Islam mengatakan bahwasanya Musa, ya kan, bahwasanya nabi-nabi terdahulu di dalam Taurat dan Injil, mereka berbakti atau beribadah kepada Allah, maka pertanyaan dasarnya adalah mereka berbahasa apa? Ternyata kalau kita membahas sejarah, mereka itu tidak berbahasa Arab, mereka berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram. Nah, di dalam kamus bahasa Ibrani, di dalam kamus bahasa Aram, tidak pernah ada kata Allah, nggak pernah ada. Sama, di dalam bahasa Sunda, nggak pernah ada kata tungkur, nggak ada. Nggak ada itu. Di dalam bahasa Batak juga nggak ada itu tungkriung, nggak ada. Ada nggak di dalam bahasa Batak tungkriung? Nggak ada. Jadi ketika Anda fitnah bahwasanya orang Batak menyembah tungkriung, jangankan menyembah di kamus bahasanya saja, nggak pernah ada kata itu. Nggak pernah muncul. Bagaimana Anda fitnah bahwasanya mereka menyembah tungkriung? Nah, sama ketika Anda mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu, Musa, ya kan? Nabi-nabi di dalam Taurat dan Injil, Anda katakan bahwasanya mereka menyembah Allah, mereka beribadah kepada Allah, tetapi di dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, kata Allah tidak pernah muncul barang satu kali. Coba bagaimana Anda memikirkan itu? Bukankah itu sama saja Anda mengatakan bahwa dulu orang Batak itu menyembah tungkriung? Dari mana sejarahnya tungkriung saja nggak pernah ada di kamus bahasa Batak? Gitu loh. Itu pola pikir yang sederhana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita membahas hal-hal yang logis-logis saja. Oke. Baik, kita kasih naik ada Faizal. Selamat malam Faizal. Halo Faizal. Macet. Teman-teman muslim kalau mau naik ya persiapkan diri kalian. Jangan kalian naik ke sini tapi sampai sini diam-diam saja biar bicara ya. Ayo, mari kita diskusi dengan baik yuk. Ada Puja Maholtra. Ya, Puja Maholtra, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Puja Maholtra. Ya, Puja Maholtra, Anda muslim? Muslim bang. Muslim. Saya kepengen kenal agama Kristen bang. Ya, Anda muslim. Anda mau membicarakan Allah dan Rasulnya. Kenapa Anda tidak pakai baju? Apakah memang layaknya seperti itu atau bagaimana? Ya menurut Islam ini bukan aurat ini. Oh, bukan aurat. Artinya boleh berbicara tentang Allah dan Rasulnya tanpa pakai baju, Ya, betul? Saya Sebentar, saya tanya dulu. Memang pantas, sebentar. Bang, pelan-pelan, sabar. Artinya boleh berbicara tentang Allah dan Rasulnya, adabnya adalah tidak pakai baju, betul? Ya boleh saja. Betul. Baik, silakan. Lanjutkan, silakan. Saya kepengen mengenal agama Kristen bang. Pengen mengenal Yesus. Boleh, silakan. Tapi Anda betul-betul muslim? Saya Muslim benar. Kenapa? Kenapa Anda kok tiba-tiba Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam? Ya kepengen tahu barangkali saya tertarik dan akhirnya ikut Yesus, ikut Kristus kan nggak apa-apa kan? Oke, boleh, silakan. Muhammad ada di mana sekarang? Saya tanya, ini kita ganti temanya ya teman-teman ya. Ini karena dia sudah sering dengar siaran kita, jadi mereka ini coba Muhammad ada di mana nih? Karena Yesus naik ke surga. Nah, Muhammad ada di mana? Bukan Silakan, gitu, ayo. bang. Saya kepengen mengenal Kristen lebih jauh bang. Ya ini saya sedang memperkenalkan. Anda kan selama ini jadi orang Islam. Ya betul. Mengikuti Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada di mana? Sekarang. Ya tahun Udah depan. wafat, Sekarang lagi mana? Ya udah wafat bang. Ada di kubur, betul? Ya betul. Nah, sedangkan di dalam iman kami, Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, manakah yang lebih layak diikuti? Orang yang masuk kubur atau orang yang masuk surga? Tapi memang Yesus masuk sekarang lagi ada di surga. Bang, ini kita jangan berdebat ya. Ini kita bicara iman masing-masing. Menurut iman Kristen, Yesus naik ke surga. Menurut iman Islam, Muhammad turun ke kubur, betul? Ya kalau Muhammad dikubur betul, tapi kan kalau Yesus saya belum percaya, Pak.
Iya, masalahnya Anda tadi kan bilang, perkenalkan saya agama Kristen, tapi saya perkenalkan Anda tidak percaya. Ya untuk memastikan bahwa Yesus ada di surga itu gimana Bang? Kesaksian para saksi mata, Bang. Jadi kita ini sama-sama tidak ketemu Yesus, sama-sama tidak ketemu Muhammad. Betul? Oh, ya betul. Kita hidupnya tahun 2025, sedangkan peristiwa-peristiwa ini terjadi di masa lampau. Nah, bagaimana kita sekarang ini? Kita mengambil keterangan dari para saksi mata. Oh gitu. Ya kan? Apa Nah, saksi matanya? ya, ketika kita membaca Bible, Bible itu adalah keterangan para saksi mata. Injil itu adalah keterangan dari para saksi mata. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah saksiku, ya, saksi dari semua yang telah terjadi ini. Karena semua peristiwa itu terjadi di hadapan mata mereka. Bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik ke surga. Saya akan coba bacakan ayatnya, Bang, ya. Saya akan coba bacakan ayatnya. Di mana Yesus naik ke surga, ya, Bang, ya. Ini keterangan dari para saksi mata. Saya bacakan dulu. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, Bang, ya. Saya bacakan. Bagaimana di sini Yesus terangkat ke surga. Nah, ini saya bacakan dulu Kisah Para Rasul dari ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, sebenarnya di dalam agama Islam kan kalian meyakini bahwa Yesus itu adalah sosok Isa, betul? Ya betul, betul Dan Bang. Isa akan datang kembali nanti, betul? Ya betul Bang. Iya, kalian sebenarnya kan nggak terlalu susah gitu loh meyakinkan kalian bahwasanya kalau kalian percaya bahwa Isa itu adalah Yesus, di situ kan naik ke surga. Tidak ke kuburan. Nah, sedangkan Muhammad kan di kuburan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, mana yang lebih pantas untuk dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas Bentar diikuti? Bang. Iya Bang. Hmm. Menurut apa kan Yesus Tuhan ya? Menurut Anda juga Muhammad itu Tuhan gimana? Ya enggak lah. Loh, apa bahasa Arabnya Tuhan? Masa ada? Ya, apa Menurut bahasa orang Islam Arabnya Yesus Tuhan? ya manusia biasa. Kenapa sih Yesus dibanding-bandingkan dengan manusia? Menurut bahasa Arab, kata Tuhan di dalam bahasa Arab itu apa? Bahasa Arabnya. Kalau saya tuh memang mengenal Allah itu Bang. Oke lah, belajar dulu ya. Belajar agama dulu. Ini Anda aja nggak pakai baju, Anda ini loh, kata Tuhan dalam bahasa Arab itu adalah Rob. Nah, apakah Muslim mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Bukan satu dua yang mengakui Muhammad itu adalah Rob. Ini orang-orang APII yang debat dengan saya. Mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Nih, mau berapa orang? Yusuf PI mengakui, Daman Al-Mantiki mengakui, siapa lagi? Ustadz Azam mengakui, banyak. Nih, yang terbaru nih. Daman ini mengakui, cek nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Rob kalian sudah ada dua. Cuma ada yang satu ini belum diakui secara umum. Cuman Islam-Islam tertentu saja yang mengakui, yang terpelajar gitu loh. Sudah diakui Muhammad itu Rob kalian gimana? Ya. Oke, baik. Kita kasih naik lagi ada Lukman. Ya, selamat malam Bang Lukman. Halo Lukman. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam. Bang Lukman Muslim? Iya, Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirim undangan dari sini ya untuk menyalakan kamera ya. Nah, itu sudah di layar Anda. Silakan diterima. Ya, Halo, silakan, selamat Bang malam Bang. Selamat malam Bang Lukman. Silakan. Anda Muslim ya? Muslim. Ya, silakan. Silakan. Kalau ini Bang Edis ya, saya tiap Bang Edis live itu kan saya selalu Ikuti. pantau, ikuti. Terus yang kesimpulannya, kalau menurut agama saya ya, agama Islam itu yang menuhankan Muhammad itu
segelintir orang Bang. Ada aliran-aliran yang sekiranya agak nyeleneh lah. Kalau menurut saya, yang menurut Emang menuhankan itu ngapain, Bang? yang Rob itu tadi yang abang bilang Muhammad Rob, ya kan? Sedangkan menurut Tapi itu kalau ahli mantik loh. Daman itu ahli mantik loh dia. Dia ahlinya, Iya, makanya tapi kalau- sampai namanya itu al-mantiki itu. Karena dia memang ahlinya ilmu mantik itu. Gimana? Sedangkan Tapi Anda kalau kan ahlinya ngarang bebas. Gimana? enggak Bang, Hmm. ini Bang, kalau menurut aliran yang saya ketahui adalah dengan itu kan dengan lafadz ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bukan Rob Bang, kalau menurut Jadi saya. Muhammad bukan Rob. Bukan utusan Satu bilang Allah. Muhammad Rob, satu bilang bukan Rob. Ini gimana nih? Kalau menurut yang aslinya Bang ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah. Artinya Tiada Tuhan. umat Islam sampai sekarang belum mufakat ya, apakah Muhammad itu Rob atau bukan ya. Satu bilang Rob, satu bilang bukan Rob ya. Artinya kalian harus melakukan konsili nih Bang. Konsili umat muslim atau muktamar umat muslim tahun 2025. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Ya, Kalau menurut pemikiran saya bukan. iya menurut Utusan pemikiran Allah. Anda kan Islam awam. Sementara muslim-muslim yang lain Gus Wafi, Rifa, Daman, Al-Mantiki, bahkan Yusufei, tahu Yusufei? Soalnya kalau saya kan dari guru. Enggak, Yusufei tahu enggak Yusufei? Yusufei tahu, Yusufei. Ini orangnya Yusufei tahu, Yusufei? Oh, Bang Yusuf ya. Ya, itu juga mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam gimana? Saya tuh sering mengikuti juga, cuma Bukan masalah sering atau enggak, dia mengakui Muhammad ini adalah robnya umat Islam, bagaimana? saya juga nggak percaya kalau Muhammad Rob. Dia adalah utusan. Masalahnya Bang, ya. Anda sendiri yang nggak mengakui, sedangkan ahli-ahlinya Yusufei, Rashid, Daman Al-Mantiki, Rifa, Gus Wafi mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, bagaimana? Kalau menurut keyakinan saya, Bang, saya tidak. Iya, mengatakan karena Anda kalau tidak belajar agama Islam. Dari kecil saya belajar dari agama Bukan Islam. masalah Anda Waktu dari lahir kecilnya. kita sama- Anda tidak belajar agama Islam itu, Pak Lukman. Soalnya dari lahir saya sudah dilafatkan la Oke, ilaha illallah. ilmu Islam apa yang Anda pelajari? Saya tanya, ilmu Islam apa yang Anda pelajari? Ilmu Islam yaitu yang saya ikuti adalah Nahdlatul Ulama. Anda aja mengikuti Nahdlatul Ulama. Di mana dalam Al-Quran ikutilah Nahdlatul Ulama mana? Quran mana yang menyuruh kalian ikuti Nahdlatul Ulama mana? Ayat berapa? Surat berapa? Nahdlatul Ulama, yang saya maksud ulama itu panutan. Juga panutan yang fatwa-fatwanya bisa dijadikan sebagai kontrol kehidupan beragama gitu loh, Bang. Oh, yang benar yang mana kalau itu Muhammadiyah apa Nahdlatul Ulama? Kalau menurut saya semuanya tuh baik. Nah. Cuma menurut keyakinan saya keyakinan semua, Bang. Bang, Tapi Anda tahu kalau nggak saya- Muhammad pernah bilang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Pernah dengar itu? Belum pernah, Bang, kalau saya Belum masalah itu. pernah. Oke lah, karena Anda banyak tidak tahunya, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam baru naik sini ya. Oke, Bang. Baik, terima kasih Pak Lukman ya. Saya nanti dimarahin loh. Yang inbox saya, yang kritik saya setiap saya selesai acara ini, orang Islam tuh banyak sekali inbox saya. Ya kan? Tapi Kalau ngajak ngobrol jangan Islam yang awam-awam. Nah masalahnya yang Enggak. ngomong gitu juga nggak mau naik ke sini. Kalau saya lihat selalu di lab Bang Edis kan mesti bilang Muhammad itu Rob gitu loh, Bang. Lo yang mengakui Sedangkan- Muhammad itu Rob bukan saya, tetapi umat Muslim yang pinter-pinter yang belajar agama Islam. Semuanya pinter Bang. Sekarang orang pinter banyak, tapi yang ngerti itu kadang-kadang belum banyak gitu loh, Bang. Ini saja Anda tidak punya ilmu tadi. Oke lah, kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke. Baik, saya turunkan dulu Oke, Pak Bang. Lukman. Terima kasih. Aduh, berat ya. Dia tidak tahu, tapi dia malah menjadi sok tahu. Oke, kita kasih naik ada HHMD. Ya, silakan HHMD. Halo? Nah,
Bagaimana ini Pak Ali? Sebagian Muslim tidak mengakui Muhammad Rob, sebagian mengakui Muhammad Rob. Sebenarnya yang benar yang mana? Silakan. Silakan. Masih dibisukan, masih dibisukan. Pembahasannya cuman ini aja. Edi, tanya dulu nih, saya dapat di TikTok ini, benar ya? Sebentar, coba yang saya tanyakan kepada Anda itu sebenarnya yang benar yang mana? Muhammad itu Rob atau bukan? Ini nih. Siapa yang paling punya otoritas? Ini nih. Baik, kita kasih naik lagi ada Akmal Urijal. Akmal Urijal. Udah tahun 2025 loh. Masa kalian ini tidak tahu Muhammad itu Rob atau bukan? Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Aduh. Yuk, silakan. Akmal Urijal, nyalakan kameramu. Gelap. Akmal Urijal. Mana ada gelap ini? Oke, silakan Akmal Urijal. Boleh nanya nggak, Bang? Boleh, tapi sebelum ke situ tadi kamu sudah mengakui Muhammad itu Robnya orang Islam? Pemimpin, Bang, bukan Rob. Bahasa Arabnya apa? Rob itu apa, Bang? Aku nanya, Rob itu apa? Kalau kamu bilang kepada Allah ya Rob artinya apa? Ya Tuhanku? Ya Tuhanku. Nah Muhammad itu termasuk Robmu juga nggak? Tidak lah. Tidak. Jadi pernyataan Daman Al-Mantiki ini sesat berarti ya? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob berarti dia sesat. Nggak tahu. Kan itu menurut iman. Oke lah, kalau tidak tahu, kalau nggak tahu di bawah saja ini. Anda gimana toh gitu loh. Janganlah kita ini berstandar ganda gitu loh. Kamu nanya sama saya udah dijelasin panjang lebar. Kamu saya tanya simpel aja. Ini loh Yusuf PI pun sudah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Daman Al-Mantiki, siapa lagi yang kesini? Yuk, silakan. Yang jelas dulu lah, yuk ya. Kita kasih naik ada bentar ya. Bang Utuh KDG, Bang Utuh. Ya, selamat malam Utuh. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Bang Idris. Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Ya, gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Sudah dong, dari tadi. Dari Ya, dulu bagaimana? saya simak Bang Idris ini cuma framing aja. Tujuan Framing itu saja. buat apa? Framing. Framingnya di mana itu? Framing, karena Bang Idris ini nggak ngerti so terjemahin ayat tapi nggak ngerti orangnya. Contohnya? Saya tanya sama Bang Idris, jizyah itu apa? Jizyah itu pajak, uang, upeti. Harta. Itu aja salah. Terus Itu apa? aja salah. Terus apa? Hah? Masa nanya saya? Kan Bang Idris yang buat judul. Loh, saya sudah jawab, kamu bilang salah. Makanya itu kenapa? Abang harus sejarah dari jizyah itu adalah Jangan bukti sejarah perjanjian, dari Bang. jizyah, definisi jizyah. Nah, makanya Tadi Abang kamu paham. nanya kepada saya, Makanya, Bang, apa asal itu muasal jizyah? asal Saya sudah muasal- jawab. sebentar, Jizyah sebentar. itu adalah Asal harta, muasal upeti, jizyah. pajak. Alah. Lalu Anda bilang tidak benar. Kalau Alah. begitu apa? Kalau tidak benar? Nah, makanya itu saya kasih paham Bang Idris ya, bukan saya ini orang berilmu atau apa ya. Jizyah itu adalah Jizyah. bukti perjanjian. Jizyah, Anda saja ngomong jizyah. Jizyah. Apa jizyah Iya, itu? jizyah. Apa jizyah? Bukti perjanjian antara umat muslim dan non muslim. Kalau berperang, siapa yang memenangkan dia harus membayar. Baik, kita Bayar, kasih Bang, ya, untuk kita kasih- perlindungan. kita Sebentar, kasih Anda tahu jangan nih, baik-baik jizyah itu aja. apa? Jangan Abang Idris ini sok tahu aja orangnya, sok tahu. Benar. Lalu mengatakan Sebentar. kalau orang kafir nggak bayar, masa sekarang ada nggak Bang? Orang kafir nggak bayar sama orang Islam? Sabar, Lalu dibunuh ada nggak? Ada nggak sabar, sekarang? Sekarang sabar. ada nggak? Saya tanya Bang, sama Bang sebentar Idris. dulu Ada nggak sekarang? ini. Saya tanya dulu, saya tanya Dengar dulu, dulu, saya jizyahnya tanya dulu. apa? Nggak, sebentar dulu, saya tanya aja. Itu saya Jizyah adalah sebentar. Jizyah Ya, oke. adalah sejumlah uang, pajak, harta. Loh, itu arti jizyah gimana? Makanya Abang belajar dulu Bang, belajar sejarah apa yang Ya sudah, apa arti oleh jizyah? antara umat. Sebentar Bang, Apa sebentar. arti jizyah? Sebelum perang itu Bang, ada perjanjian. Saya tanya dulu, antara apa orang arti Islam. jizyah? Sebentar, saya jawab dulu, jangan Abang nyerocos aja. Abang kan punya lab, saya tamu. Nih ya, saya tampilkan Boleh nih, saya saya ngomong? tampilkan pengertian Saya boleh jizyah ngomong. ya, nih. Saya boleh ngomong. Enggak, kita jangan lebar-lebar dulu kemana-mana Abang buka ya. aja. Sekarang kan dunia internet luas. Buka aja jizyah itu adalah apa? Baik, sebentar nih, saya tampilkan dulu. Nih. Tampilkan.
Jizyah apa? Saya tampilkan ya. Jizyah Nih. dalam Al-Quran. Jizyah Apa dalam Al-Quran. pengertian jizyah nih ya? Dalam Al-Quran. Kita tampilkan. Nah nih, lihat. Jizyah dalam Al-Quran. Nih. Berdasarkan asal katanya, jizyah berasal dari kata nih, buram ya, yang artinya yang berarti upah atau kompensasi. Merujuk dari asal katanya, kata tersebut, maka jizyah adalah kompensasi yang diberikan umat non-Islam selama tinggal dalam kawasan atau negara Islam. Saya baca juga ya, Bang. Abang sudah baca, saya baca juga ya. Saya yang baca nih. Ini saya baca nih. Nih. Saya buka juga jizyah adalah Anda apa ya? tidak tahu. Ya silakan. Oke, ini saya baca jizyah ya. Saya balik kamera saya ya. Oke. Supaya sama kita kan. Apa yang kita kan? Nah, ini jizyah, Bang. Nah, jizyah merupakan bukti Mana perjanjian. kameramu mana? Ini sebentar nih. Apa itu? Jizyah. Nah, tuh. Jizyah adalah sebentar. Merupakan bukti perjanjian perdamaian dan perlindungan antara muslim yang memenangkan peperangan di negeri yang bukan muslim. Nah, coba baca At-Taubah 29-nya. Ya, itu jizyah, Bang. Makanya Ya, kita tahu At-Taubah 29-nya. Kembali ke At-Taubah 29 dulu. Sebentar. Aduh, emang mantap ini, Bang. Masa sampai mereka membayar perjanjian apa maksudnya? Nah, itu sudah disepakati, Ya, coba Bang. baca dulu. Itu sudah disepakati baca antara dulu At-Taubah itu sudah 29-nya, disepakati, silakan. Bang. Jizyah di dalam Jazirah Arab itu sudah disepakati oleh orang muslim dan orang muslim. Sebelum Ya mereka sudah berperang. dibaca dulu At-Taubah 29-nya. Saya jelaskan dulu supaya Abang paham. Anda takut sekali membaca At-Taubah 29. Bukan saya takut. Ya Karena sudah, di silakan dalam kalau nggak At-Taubah takut. karena yang Abang sebut di dalam At-Taubah itu yang Abang bahas itu masalah jizyah. Kita bahas jizyah Iya, aja, Bang. makanya sebelum kita bahas panjang lebar, coba baca dulu At-Taubah 29-nya. Oke, saya baca. Nah, tampilkan di layar. Oke, saya baca. Oke. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Oke, berarti stop dulu sebentar. Berarti Oke. kriteria apa saja yang harus dipenuhi supaya orang diperangi? Di zaman itu, Bang, di zaman Rasulullah itu ada perintah dari ayat Al-Quran, perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang yang kafir Quraisy. Oke. Gitu, Bang. Orang-orang yang Oke. harus diperangi menurut ayat itu yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Yang tidak Oke. mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, betul? Tuh. Kemudian orang yang tidak beragama Betul. dengan agama yang benar, maksudnya beragama Islam, betul? Karena Islam, Bang, saat Iya, itu turun, nggak betul nggak orang-orang yang harus agama diperangi? Islam, agama sebentar. Abang jangan potong saya. Saya nggak potong Abang berbicara. Bukan, yang harus diperangi adalah orang-orang yang demikian, Abang betul? potong lagi. Abang potong. Makanya Bang Juma, Bang Nandar gak mau naik sama orang ini. Siapa Karena orang ini bilang selalu nggak potong. mau? Selalu potong. Orang ini selalu potong. Si Dandar Orang ini ini selalu berkali-kali potong. kesini dan berkali-kali dia meninggal. Abang yang meninggal, Abang yang kabur sama Oke, Abang yang sekarang kabur. begini. Diperangi sampai apa itu? Menurut ayat itu, coba diteruskan. Sampai mereka beriman dan mau beriman. Nggak ada sampai mereka Siapa yang mau beriman, Nah, yang baca lagi sampai mereka beriman. Coba baca. Oh, ayat ini, oke. Oh, ayat ini ya. Yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Bang. Terus? Nah, yang diberikan kitab ini siapa, Bang? Saya tanya sama Abang. Ahli kita. Apa enggak? Kita tafsir Al-Quran, Bang. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi saya ingin supaya Abang itu katanya ratusan kali baca Al-Quran. Orang-orang ratusan kali. Yahudi dan Nasrani. Ya, oke, mantap. Terus? Hingga mereka membayar jizyah. Oke, Nah, hingga itu kan mereka poin. membayar jizyah. Apa itu jizyah? Nah, poinnya kan Abang tadi jizyah. Apa itu tadi jizyah? ada- Saya tanya hingga mereka bayar jizyah. Apa itu jizyah? Tadi saya bacakan, Mbak. Tadi saya bacakan, jizyah adalah bukti perjanjian perdamaian atau perlindungan antara umat Islam yang memenangkan peperangan, Bang. Saat itu Islam yang menang. Maka siapa yang kalah? Sampai Dia wajib mereka membayar membayar jizyah. perjanjian. Sebentar, Bang, sebentar. Saat itu Islam menang. Maka siapa yang kalah dia membayar jizyah. Itu perjanjiannya, Bang. Itu perjanjiannya. Paham, Bang? Mana? Di Abang mana? paham nggak jizyah? Di mana? Hah? Di mana? Nah, sebelum perang sudah Mana di situ jizyah ini, Bang. perjanjiannya mana? Astagfirullahaladzim. Tadi saya bacakan. Mana? Sebelum Abang perjanjiannya mana? Lah, makanya Abang belajar sejarah. Sejarahnya di Anda ini tambah-tambah. Tadi katanya sampai mereka beriman. Mana di situ sampai mereka beriman? Ada nggak di situ sampai mereka beriman? Gini, Bang. Nggak, saya tanya itu ada nggak diperangi sampai mereka beriman? Ada nggak? Saya tanya sebentar, Bang. Saya jelaskan dulu. Ditanya ada nggak Abang jangan mereka potong. Abang diperangi jangan potong. sampai mereka beriman? Ada nggak? Abang jangan potong. Bukan seperti itu. Artinya bukan Tadi seperti Anda itu. bilang Artinya- sampai mereka beriman. Maksudnya begini, Bang.
Di saat itu kan non-muslim kalah, dia wajib membayar jizyah. Jangan cerita, Iya, baca saya ayatnya katakan dulu. Abang Mereka jangan diperangi sampai potong, kapan? abang jangan potong, main potong aja, saya belum selesai bicara. Bukan main potong. Diperangi Anda bilang sampai beriman. Di mana di situ diperangi sampai beriman? Nah, makanya kata-kata diperangi sampai mereka beriman. Bung Abah salah menafsirkan. Di mana ayatnya diperangi sampai Nah. mereka beriman mana? Enggak, bukan ayat. Itu pengertian diperangi sampai orang itu beriman. Aduh, orang yang Gitu, Anda Bang. baca aja bukan ayatnya. Ya, main turun. Nanti pasti main turun dia di orang Bukan ini. yang Anda baca bukan Main turun. ayatnya. Diperangi sampai orang itu beriman, Bang. Maksudnya Mana ayatnya diperangi sampai beriman? Kata abang tadi diperangi sampai beriman. Anda Siapa tadi yang bilang diperangi sampai beriman mana? Nah, di sini kan ada kan di Taubah kan, Bang? Mana diperangi Makanya sampai mereka beriman mana? dulu- Kalau ada saya Nah, lompat dari Monas mana? Makanya saat membayar jizyah itu, Bang, bukti perlindungan. Oke lah, Anda Tidak disuruh perang dipaksakan sampai untuk beriman. benar. Udah Anda di bawah Dengarkan saja. saya dulu. Anda fitnah diperangi sampai beriman. Tidak ada di situ diperangi sampai beriman. Perangi sampai mereka bayar jizyah. Sampai beriman gimana? Anda ini yang menambah-nambahi Al-Quran saja. Jangan boleh begitu ya. Yuk. Kita kasih naik ada M. Rudi Hasan. Oke, kita kasih naik ada M. Rudi Hasan. Silakan. Ini perang sampai beriman. Sungguh Anda fitnah yang nyata, saudara-saudara. Ayo, M. Rudi Hasan, silakan nyalakan kamera Anda. Akhirnya bisa naik juga sama. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Oke, santai. Mana nih kamera Anda? Sabar dong. Kita nggak punya waktu Bang. Silakan Bang. Banyak orang mau naik ini. Siapkan dari awal gitu kalau mau naik. Ya. Anda sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Saya orang nggak berilmu, kan? Sudah tidak berilmu, kenapa naik? Dengerin dulu kalau orang ngomong, jangan langsung dipotong. Silakan. Tidak ada di situ, ya kan? Silakan. Nah, jadi gini Bang, saya jujur orang nggak berilmu, tapi setidaknya saya mengakui untuk keagamaan saya, ya kan? Berarti Anda beragama cuma ikut-ikutan saja, betul? Enggak gitu konsepnya. Itu kamu giring opini namanya. Giring opini, katanya Anda tadi mengakui Anda tidak berilmu. Berarti Anda selama ini hanya ikut-ikutan saja, betul? Untuk saya, untuk sampean. Soalnya apa? Kita beda ranah. Saya mau ngasih ilmu saya ke sampean percuma, gitu loh. Kata siapa, Bang? Yang menilai itu penonton. Kembalikan penilaian itu kepada penonton. Nggak usah Anda menilai acara ini. Gini sekarang. Menurut 3 orang muslim yang datang barusan, boleh tidak beragama Islam, boleh tetap kafir, tapi bayar. Betul nggak? Betul nggak? Kata yang barusan. Iya, betul atau salah itu? Ya, itu keluar dari mulut kamu atau dari siapa? Dari mereka bertiga. Tadi sudah mengakui. Boleh berarti? Ngakuinnya gimana? Coba saya mau dengar. Boleh tidak beriman, boleh kafir kepada Allah, asal membayar. Gitu. Berarti berkata ada jual belinya di situ. Loh, apa lagi? Oke, ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Sudah masuk ke ranah duit, apa nggak jual beli? Sebentar, saya tanya, ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, coba bacakan di situ ayatnya. Berapa? At-Taubah 29. Oh, yang barusan kamu tanyain ke yang lain, ya kan? Gini, Dis, gini. Sebentar dibaca dulu. Rudi Hasan, ya silakan. Gini, Dis, dengerin dulu. Kalau kesempatan orang Bang, ngomong, gini loh, kamu biar potong, kita kamu diskusinya potong. jangan membuang-buang Percuma waktu. kamu. Coba dibaca dulu At-Taubah 29-nya, baca dulu. Ya salam. Itu udah dari kemarin kamu bahas itu, Dis. Baiklah, kalau tidak ada bantahan ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Baik, Anda datang ke sini cuman Anda ngapain? Baca ayatnya gitu loh. Yuk. Hari M, yuk silakan. Hari M. Ya silakan Hari M, Muslim Bang. Halo. Hari. Baik, tidak nyangkut-nyangkut ya. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal kalian kuat ya. Jangan asal-asal naik saja. Oke, kita kasih naik ada Yanto. Oke, kita kasih naik ada Yanto. Terima kasih topiknya ya. Ya, selamat malam Bang Yanto. Ya, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang Yanto, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Muslim ya Bang Yanto ya. Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Saya undang di sini untuk nyalakan kamera dari sini. Oke. Ya, gimana Bang Yanto? Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Silakan. Ya, tadi nyimak itu Bang, masalah judulnya itu ya, At-Taubah 29. Bolehkah tetap kafir? Yang penting kasih duit sama umat muslim. Nah, itu coba tak baca dulu ayatnya Silakan, Bang Bang. ya. Silakan.
Kamera Anda bisa diperbaiki ke sini Bang, karena silau. Kenapa suka gelap-gelap? Adakah lampu begitu sudah dinyalakan? Nah, silakan, coba dibaca, yuk. Kalau ini telah orangnya yang gelap, Bang. Silakan. Nah, ini tak buka surat At-Taubah. At-Taubah 39. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak diharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama hak Islam, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Nah, diperangi sampai hingga apa? Hingga bayar jizyah. Oh, jadi mereka diperangi sampai bayar, betul? Ya, bayar jizyah itu arti semua kitab suci Al-Quran itu ada pengertiannya, Bang. Tidak cuma bisa dibaca toh. Ya, artinya diperanginya sampai mereka masuk Islam atau sampai mereka bayar duit? Bayar jizyah, Bang. Iya, jizyah itu apa? Jizyah itu pajak buat orang-orang Nasrani. Iya, duit lah, Bang. Intinya duit. Jizyah itu duit, betul nggak? Atau harta, betul nggak? Ya, bayar harta yang telah disepakati jika orang Nasrani tinggal di negara Muslim. Oke, artinya boleh seseorang itu tidak beriman kepada Allah, boleh seseorang itu kafir, boleh seseorang itu tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, asal bayar duit, betul? Ya, itu selama dia masih tinggal di wilayah Muslim. Iya, artinya boleh tidak beriman kepada Allah asal bayar duit, betul? Ya, betul, tapi dia selama tinggal di negara wilayah Muslim. Ya sudah, Bang, gimana? Berarti benar ayat ini, berarti boleh Ya, saya benar, tetap tapi lah, kafir, orangnya itu boleh masih saya di- tidak di percaya kepada negara Allah, Muslim. tidak mengharamkan apa yang Wilayah diharamkan Allah dan Rasulnya, asal bayar uang, betul? Di wilayah Muslim ya nggak apa-apa, nggak bayar. Selama dia tinggal di wilayah orang Muslim. Iya, artinya saya boleh tidak percaya Allah, boleh tidak mengharamkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, boleh nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, asal saya bayar kalian uang, betul? Nah, itu keyakinan sendiri-sendiri, Bang. Iya betul, itu keyakinan Anda kan? Loh, itu keyakinan orang Kristen yang tinggal di Gimana sih? Saya lagi yang disalahin, saya lagi. Bang, dengar pelan-pelan baik-baik ya. Ini Anda pura-pura nggak tahu atau Anda ini malu atau gimana sih? Jangan malu, gini. Gini. Saya dengar. Saya tidak percaya Allah. Saya nggak mengakui Allah. Saya nggak mengakui Muhammad. Saya tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ya kan? Boleh saya begitu asal saya kasih kalian duit, betul nggak? Ya, itu pajak orang Kristen yang tinggal di wilayah Muslim. Iya, berarti boleh saya tidak mengimani itu asal saya kasih duit, betul? Nah, itu kan gini, Bang. Oke lah Bang ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nggak mau di pengertiannya mau tak baca kok malah mau keluar sih. Ya udah gimana. Silakan. Ayo cup, jangan nangis. Cup. Ya silakan. Ya. Jangan dipotong dulu, Pak ya. Saya baca sampai pengertiannya. Jadi kalau orang baca pengertiannya dipotong nanti salah paham semua. Ayat yang lalu menjelaskan tuntunannya terhadap kaum musyrik. Maka ayat ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut. Maka turunlah ayat ini, Bang, sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dahulu. Memerangimu mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam. Sementara di sisi lain mereka mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukmin. Jadi orang mukmin itu diserang. Sebelum orang mukmin diserang, orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan. Jadi Oke, baik. Kalau mereka tidak masuk Islam, nggak apa-apa, tapi bayar duit, betul? ya itu selama orang Iya. Artinya boleh tidak Islam, boleh tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang penting ada duit, betul?
Itu kan selama tinggal. Betul atau enggak? Yang penting kasih gini, betul. Boleh, nggak masuk Islam nggak apa-apa, yang penting gini, betul, betul nggak? Betul nggak? Selama orang Kristen tinggal di Coba dulu yang benar dulu Bang, saya udah dengar dari tadi loh. Artinya ketika seseorang itu tidak mau masuk Islam, boleh asal kasih duit, betul? ya itu selama di wilayah Muslim loh ya. Iya, berarti boleh ya, nggak masuk Islam asal bayar duit, betul? Di datanya menyatakan pembacaannya. Muter dari tadi. Oke lah Bang, kalau Anda berpelit-pelit ini terus kita mau gimana nih? Betul? Hah? Iya kan tadi sudah dijelaskan, selama orang Kristen tinggal di. Iya, artinya boleh tidak Islam, boleh kafir kepada Allah dan Muhammad, yang penting setor duit, betul? Tidak mengikuti agama yang nggak Islam. Macet. Oke lah Bang, ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nanti gitu-gitu juga penjelasannya, oke? Iya, di sini datanya gitu emang. Berarti boleh ya, tidak beriman kepada Allah, yang penting kasih duit, doang, betul? Kristen harus bayar jizya. Iya, oke, baiklah ya, itu nyatanya sudah. Oke, terima kasih Bang Yanto. Oke, terima kasih Bang Yanto, saya turunkan dulu. Ya itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, ya mereka sendiri yang mengiyakan. Gitu loh. Nah inilah fungsinya kita diskusi itu teman-teman ya. Jadi tidak pernah ya, tidak pernah. Ini beda jauh dengan ajaran Yesus gitu loh. Yesus nggak pernah. Kamu boleh kamu nggak percaya sama saya, tapi kamu kasih duit sama saya. Nggak ada ajaran Yesus kayak begitu. Ya, tidak ada. Coba tunjuk ayatnya di Bible. Tunjuk ayat begini. Saya boleh tidak jadi Kristen, boleh tidak jadi pengikut Yesus, yang penting kasih Yesus duit. Nggak ada ayat yang begitu, saudara-saudara. Ya, ayo silakan yuk. Sekali lagi ya kepada teman-teman, kalau mau naik tolonglah janganlah kalian ini sudah miskin ilmu, kalian naik gitu loh. Tolong jangan begitu ya. Kasih kesempatan kepada yang berilmu gitu. Tapi kayaknya yang berilmu juga pada nggak berani naik. Oke baik ya, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet teman-teman. Karena kita berapologet seperti ini tuh, kita itu dalam posisi kita itu pasti nggak inilah ya. Kalau kita berapologet dari Konoha itu pasti kita akan digerebek oleh ormas ya. Karena yang boleh membahas agama kita itu hanya mereka saja ya, hanya Juma dan kawan-kawan gitu, bebas mereka bahas. Tapi kalau kita jawab, kita berdebat dengan mereka, sekalipun itu forumnya berdebat, mereka kalah, kita akan digeruduk. Untuk itu ya teman-teman ya, kita perlu yang namanya rumah apologet di sini untuk berapologet dari sini teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte untuk membantu mensupport pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Di mana Bang? Di sini ya. Silakan teman-teman bisa support lewat situ teman-teman. Ya, BRT ya itu nomornya teman-teman ya. Penggalangan dana untuk pendirian rumah apologet ini rencananya akan saya galang selama 1 tahun, mudah-mudahan terkumpul ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Kalau bayangan saya sih ya mudah-mudahan lah, harapan saya terkumpul teman-teman. Kalau kita semua bersatu padu ya pasti terkumpul teman-teman. Lain hal kalau hanya maunya nonton saja begitu, maunya cuma nonton. Karena kita ini debat udah banyak sekali teman-teman. Kita udah ribuan tema, ribuan ini, tapi kita belum punya rumah apologet. Nah APII itu cabangnya di mana-mana. APII Jawa Barat, APII Riau, APII Medan, kita satu saja belum ada. Itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin di gereja, teman-teman berkolekte. Nah kalau di sini ini kan jamaah Hedis TV ini kan beragam dari berbagai macam umat ini ya. Jadi teman-teman ya, terutama jamaah Hedis TV, bagi teman-teman bisa juga berkolekte di sini ya, khusus bagi yang mampu saja. Kalau yang tidak mampu memang saya larang keras teman-teman, jangan. Khusus yang berlebih saja hidupnya. Itu ya teman-teman ya, bisa. Atau mampir ke profil saya di TikTok saya ini, klik saja di situ ada kolekte, ada link YouTube-nya, pencet aja. Nanti masuk Anda ke link YouTube itu, di situ ada tulisannya. Banknya apanya, Zelle juga bisa bagi teman-teman yang di US ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya, nampaknya tema itu sudah diakui ya oleh muslim. Nah, kalau kita bahas lagi nanti semakin lagi ada pengakuan lagi. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Syafaat Rambe. Ya, selamat malam Syafaat Rambe. Halo? Macet. Baik, kita kasih turun ya, Sekali lagi teman-teman ya, kalau mau naik jangan grogi ya.
Sidaman Al-Mantiki sudah mengakui Muhammad robnya orang Islam. Tapi dia disidang. Karena masih berbeda pendapat tuh teman-teman. Sampai hari ini ya masih berbeda pendapat teman-teman. Oke, kita kasih naik ini ada sang legend ini, Rijal Motor. Ya, silakan Rijal Motor. Rijal Motor. Halo Rijal Motor. Tuh, bener Rijal Motor macet nih. Oke, Rijal Motor karena Anda macet tidak nyangkut-nyangkut jadi saya turunkan. Kita kasih naik ada Pak Daeng Taha. Pak Daeng Taha. Ya, selamat malam Daeng Taha. Ini saudaranya si Juma ini, Daeng. Silakan. Daeng Taha, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Daeng Taha. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ayo. Macet lagi. Oke, baiklah kita turun ya. Kita kasih turun teman-teman ya, silakan. Teman-teman kalau mau naik ya pastikan teman-teman sudah siap sedia ya. Bagi teman-teman yang Kristen tolong jangan naik ya. Ini khusus yang muslim-muslim saja, tolong dengarkan. Tolong teman-teman kerjasamanya kasih kesempatan kepada yang muslim untuk naik ke sini ya. Oke, kita kasih naik ada Lisda Brian Shop. Ya, silakan Lisda Brian Shop. Nyalakan kamera Anda. Lisda Brian. Halo. Macet lagi. Oke, kita kasih lihat di sini ada sebenarnya si Wafi sedang live di sini dia, tapi dia kayaknya lagi sama orang lain. Si Daman tidak tahu kemana ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad D. Ya, selamat malam Bang Muhammad. Waduh. Jangan kena mental begitu ya teman-teman ya. Kalau naik ya. Kalau nggak tahu mau bicara apa dipersiapkan dulu. Halo, Bang Muhammad. Baik, Bang Muhammad juga dia membisu ya teman-teman ya. Memang ini berat, tapi teman-teman ya mau gimana ya teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Fxia. Halo Fxia, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang, salah. Halo, silakan nyalakan kamera Bang. Salah pinci Bang. Halo. Baik, kita kasih naik lagi ada oke, Muhammad naik lagi nih. Mungkin tadi ada kendala dia. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, halo Bang Muhammad. Halo. Kenapa Anda ini disapa kok diam-diam saja? Kecil bagaimana? Gimana? Ya, silakan Bang Muhammad Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Silakan duluan lah. Tadi sudah menonton belum? Hah? Tadi sudah menonton? Belum. Jadi tadi kita membahas At-Taubah 29 Kacamata nih. buka bos, kacamata bos. Ada timbal baliknya nih. Sejumlah harus buka masker. Hah? Ya, baiklah, ini hahaha terus ini. Kita ngomong capek udah keras-keras jering-jering ya. Oke, baik ya. Kita kasih naik ada Apriansyah tadi sudah ini kan. Coba kita kasih naik Apriansyah. Oke. Apriansyah, silakan. Halo. Apriansyah. Bisa bertanya, Bang? Boleh, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar ya, Bang. Anda sudah naik ke sini belum? Tadi? Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, Bang. Jika bisa bertanya kan? Bisa, silakan nyalakan kamera Anda. Jika Maria melahirkan Yesus. Baik, ini orang budak. Kita suruh nyalakan kamera, dia nggak nyalakan kamera, jadi kita tendang saja. Oke, kita kasih naik ada Abu Siri 09. Ya, silakan Abu Siri. Halo. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik, silakan. Kacamatanya buka dulu.
Silakan nyalakan kamera dulu, silakan. Abu Siri? Halo. Saya sudah Kacamatanya kirim, buka dulu. saya kirim undangan ke layarmu, silakan. Terima itu undangannya. Tapi kacamatanya buka dulu. Saya sudah bilang teman-teman, bagi teman-teman yang mau saya membuka kacamata, syaratnya si Juma buka masker, sudah saya tantangin. Juma berani nggak diskusi dengan saya buka kacamata, dia buka masker. Yeay. Dianya saja tidak berani nih loh ini. Saya sudah bikin dia sampai terpaku, terdiam. Ya, terdiam dia seperti wanita. Ya, nih, saya tampilkan nih. Bagaimana si Juma itu terdiam kalau saya ajak dia debat tanpa kacamata, tanpa masker nih. Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Tenang begitu, tenang begitu. Semua pastor, semua pendeta juga menggunakan masker. Berarti itu anggap mereka wanita. Mana? Masker mana? Nah itu, lihat tonton sendiri. Si Juma tidak berani saya ajak diskusi, ayo tanpa kacamata, tanpa masker. Dianya nggak berani, malah memfitnah pastor, pendeta pakai masker. Sejak kapan? Kalau di zaman COVID ya semua orang pakai masker. Udah mulai aneh deh teman-teman, udah mulai aneh. Bahkan dia itu saking lupanya, dia pernah mau minum minum es, minum air gitu. Maskernya belum dibuka, saking groginya. Ya jadi jangan yang lain-lain ini kacamata ini. Saya buka, saya lepas, tapi si Juma suruh buka maskernya ya. Oke, kita kasih naik ada orang buton. Ya silakan. Orang buton nyalakan kamera Anda. Orang buton? Halo. Gimana? Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Mana kamera Bun? Kameranya. Saya kirim dari sini ya. Saya kirim dari sini ya. Silakan. Sudah sampai di layar Anda. Oke kan saja. Tunggu sebentar. Coba kan. Salah pakai kamera. Tapi kan bisa merokok bikin apa nih? Maunya di belakang kamera tuh. Iya, nyalakan kameranya dulu. Halo? Halo. Nah, ya silakan. Orang buton Muslim atau apa, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Silakan. Ini topiknya apa, Dis? Topiknya sebenarnya ini sudah mau berakhir nih topiknya. Topiknya tentang At-Taubah 29. Dan tadi sudah ada 4 orang Islam mengakui bahwa boleh tidak beriman kepada Allah, boleh. Tidak beriman kepada Rasulnya boleh. Tidak masuk Islam boleh. Tapi bayar duit, betul nggak? Tidak ada begitulah. Tidak ada. Oke, ada Al-Quran di situ? Hah? Ada Al-Quran di situ? Tidak ada. Kalau saya Al-Quran saya tidak terlalu pakai begitu. Yang fakta-fakta ya, saja. pantesan Anda bilang begitu karena Anda tidak pegang Al-Quran. Bukan, begini. Kalau kita mau cerita tentang Al-Quran itu yang dimaksudkan kamu itu Al-Quran yang bagaimana? Di dalam surat At-Taubah ayat 29. Nah. Ya. Betul. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kemudian. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Sampai mereka membayar jizyah. Sedang mereka dalam keadaan patuh dan dalam keadaan tunduk. Maksudnya begini, kata memerangi ini yang saya tidak masuk akalnya di situ. Berarti Anda nggak percaya lagi dengan Al-Quran? Bukan saya tidak percaya dengan Al-Quran, tapi kan posisinya Al-Quran yang dimaksudkan ini kadang-kala kan maknanya situ kan kadang-kala. Ya udah, apa maknanya di situ memerangi? Ya sudah, apa di situ maknanya memerangi? Memerangi itu dalam arti dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia. Iya, terus yang diperangi itu apanya dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu? Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini. Dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu.
Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.